Di keluarga saya tinggal dalam puri, ayah saya, ibu saya, nggak ada yang menjadi seniman. Tapi pada suatu ketika dalam sebuah pertemuan, ada seorang famili jauh dari saya. Dia bilang bahwa di zaman dulu ada nenek moyang kami yang seorang pengarang. Kata dia, saya nggak tahu. Apa mungkin itu? Saya nggak tahu. Tapi bahwa orang Bali dekat dengan kesenian, iya. Hampir katakanlah setiap detik ada upacara. Dan semua upacara kaitannya dengan kesenian. Tapi untuk hidup sebagai seniman, jarang. Jadi, kesenian di Bali itu bukan sebuah profesi, tapi sebuah dharma. Dharma artinya dharma, sebuah persembahan untuk masyarakat. Bukan pekerjaan, tidak untuk dibanggakan, tidak untuk dijadikan alat untuk mencari makan. Begitu tadinya ya. Sekarang ya sudah berbeda. Meskipun saya lahir di Bali, orang tua saya orang Bali dan lingkungan saya Bali, tapi saya sama sekali tidak masuk ke dalam lingkungan itu. Artinya teman-teman saya bisa nabuh gamelan. Saya sama sekali enggak. Saya sukanya film, suka membaca. Dan ketika saya ke Jogja, saya bergaul bukan sama teman-teman Bali dan orang-orang Jawa seperti itu. Jadi saya merasa bahwa saya ingin jadi orang Indonesia bukan orang Bali. Karena saya tidak punya bakat jadi orang Bali. Tapi ketika saya berekspresi, secara tidak saya sadari, dari bawah sadar saya keluar itu. Memori saya, pengalaman saya di Bali. Cara saya melihat, cara saya berpikir. Saya nggak bisa nari, saya nggak bisa bangga. Pokoknya segala kesenian Bali itu saya nggak tahu. Cuma ketika saya mementaskan sesuatu, orang bilang ini dari Bali gitu. Waktu saya di Jogja, di majalah musik, tiba-tiba ada sebuah kalimat. Kan biasanya orang suka menyelipkan kalimat-kalimat bagus kan ya. Kerja adalah istirahat. Itu kata-kata itu cocok sekali dalam saya langsung merasa terbantu oleh kata-kata itu dan betul gitu. Jadi dalam bekerja saya merasa beristirahat. Kalau di situ bisa menumpahkan sesuatu, bisa mengurunkan sesuatu, bisa mencoba sesuatu. Habis bekerja artinya bukan pekerjaan lain ya, pekerjaan menulis itu kita seperti disegarkan, dicas itu. Jadi tidak pernah lelah. Ketika saya mulai sakit, tiba-tiba saya masuk rumah sakit, ada pendarahan di otak saya. Saya masih mempunyai kolom di koran di sini 2, di Bali 1 setiap minggu. 1 bulan saya di sana, tulisan saya terus nulis. Saya nggak bisa nulis lagi, tapi saya ngomong, kadang-kadang istri saya, ponakan saya yang mencatatnya. Jadi orang koran itu mungkin tahu, mungkin tidak saya sakit, tidak pernah berhenti. Kemudian pindah rumah sakit 1 bulan lagi, begitu juga. Jadi kolom saya sampai sekarang pun masih saya lakukan, nggak pernah di stop. Karena senang, menyenangkan, tidak terasa tugas, menyenangkan.